Buntut. Woi, Nobody. is perfect. Iya. NBP. Iki bene. Itu project pribadi tersamar. Ya. Terselubung. Oh iya, terselubung ya. Iya, iya. NBP lapo iki saya. NBP ya alhamdulillah puji Tuhan lagi berproses untuk langkah selanjutnya lah. Tetap eksis mewarnai kehidupan gigs di Surabaya secara skup kecilnya. Begitulah. Nah, terus yang lainnya? Ya, yang lain-lainnya sambil bekerja, masing-masing player di Nobody's Perfect juga punya kesibukan pekerjaan masing-masing, termasuk saya. Gitu. Ini masih Gimana? Untuk lagu-lagunya? Lagu-lagunya Sama ya basicnya tetap grunge, tapi ada dibumbui sedikit psychedelic. Ya, psychedelic kayak apa ya? Psychedelic. Kalau mau tahu psychedelic ya minggu depan kebetulan NBP ada tawaran tur ke Bali. Iya, buat teman-teman yang di Bali sampai tanggal 27 orang siapa tuh? dewean. Oh, Iya. ini berapa kota? Enggak, cuman 3 titik. Ono nang Barok, warung musik, Bollywood, sama Gimme Shelter. Gimme Shelter yang terakhir. Jadi setelah Gimme Shelter nanti kita ada program sedikit charity lah. Nanti di 3 tempat itu kita ada lelang kaos mini tour itu kita lelang di situ. Dapatnya berapa nanti kita buat adik-adik yang atau teman-teman yang mungkin kurang seberuntung kita semua termasuk teman-teman yang lagi lihat ini. Nggak ngajak-ngajak Iya, ya ajak-ajak sih, cuman ya itu ajaknya masih sedikit ya jatah. Nanti ya doakan. Iya. Kurang ada lebihan ya? Kurang ono, belum ya bener belum ada lebihan. Bukan nggak ada lebihan, belum ada. Ya. Personil ada perubahan? Personil ada perubahan jelas. Ada tambahan satu gitaris lagi, Tambahan. kemudian 1 orang ethnical player, dalam hal ini main digeridu atau alat tiup tertua yang biasa dimainkan oleh suku-suku di aborigin di Australia, main karinding sama apa namanya suara-suara petir gitulah, suara buat resonansi yang bisa ambience, bikin ambience. Explore sing etnik ya? Ya, kebetulan kita explore di situ supaya memperkuat kesan psychedelicnya. Situ sih. Ya. NBP bagi Putut itu seberapa pengaruhnya? NBP itu seperti sepertiga dari bagian hidup saya. Angel. Kayak iso nggih puisi ini. Yang biasa Ya. ngarang-ngarang so. Ngarang-ngarang ya si Oni biasanya kan lebih intimate antara saya sama gitaris vokalis. Oni masih. Jadi 2 orang. Jadi yang main gitar dia ngasih nada-nada, oke tak input beberapa part lirik-lirik atau nanti tak combine ada referensi musik, nadanya seperti ini, dibuat ritmik melodiusnya ini gitu-gitu lah. Sampai nanti stage act-nya dibikin seperti apa. Atau sampai nanti konsep promonya seperti apa gitu. Ini ngobrol masalah stage act dengan seorang Putut Ya. karena ada sampingan lain pekerjaan. Ya. Itu ya gimana? Ya. Manajemen ya. Iya. Manajemen. Show manajemen. Sudah tahu show manajemen? Show manajemen. Enggak lah, enggak. Show manajemen itu mungkin baru 1 dekade ini orang mengerti istilah show manajemen. Sebelum-sebelumnya dulu hanya ada istilah tim acara. Mungkin buat yang seangkatan yang lebih tua mungkin dulu kayak ada Karang Taruna masih ada si perlengkapan si logistik si acara. Nah kalau di panitia sekolah itu pensi kan juga ada si acara ya toh. Nah biar keren bahasa Jepangnya namanya show management. Bahasa Jepang. Iya manajemen. Kayak tuh
orang dulu mengetahuinya kan Utut NBB, tapi sekarang lebih dikenal Utut. Ya itu karena sosial media aja. Coba aku nggak main sosial media ya nggak tahu itu. Nggak banyak kayak orang tahu Utut ngeband. Iya nggak banyak. Karena ya hobi ya itu ya hobi. Seperti hidup saya itu bermusik, bekerja, sama berkeluarga. Berkeluarga ini termasuk teman-teman semua yang subscribe YouTube channel ini, nanti itu juga keluarganya kita semua ya toh. Ayo. Pengaruhnya di kerjaanmu dengan band ada nggak? Oh sangat, ada, kan? sangat. Berhubungan lah. Sangat banyak sekali hubungannya. Dulu saya sempat aktif bermusik sebelum tahun 2012, sempat berkurang karena aktivitas harus tuntutan rumah tangga, akhirnya bekerja dulu. Kemudian setelah itu ya berkeluarga. Kemudian saya keluar dari kerja kantoran itu 2017. Kemudian fokus lagi di kerjaan saya show management ini sampai dengan sekarang. Jadi show management ini meliputi urusan perpanggungan atau stage management. Kalau stage management itu jadi lebih ketemu sama yang naik di stage, artis atau band-band, termasuk band-band indie, talent, dancer, MC, produksi mungkin rekan-rekan yang mendukung berdirinya panggung tadi ya. Jadi ada hubungannya juga. Tim produksi itu kita harus komunikasi sebelum event berjalan. Kita komunikasi sama head productionnya. Panggungnya di geng ini aman gak? Panggungnya luasnya sekian, kamu nanti show-nya waktu awarding cukup nggak orangnya? Bebannya di panggung itu pakai melamin tebalnya 1 mili cukup nggak? Melaminnya pakai melamin, panggungnya pakai melamin, terus ada efek smoke, itu bahaya nggak kalau yang naik pakai sepatu high heels, itu licin, karena pernah terjadi juga gitu. Ya karena pengalaman tadi lah. Ya. Pengalamanmu yang paling kamu tertantang untuk di dunia event waktu event apa? Event yang paling menantang di setiap event itu sebenarnya adalah dari kategori event yang paling menantang dan nggak bisa buat. Sampai sekarang kamu ingat? Yang paling sekarang saya ingat, sebenarnya yang paling berkesan itu event konser. Yang berkesan kan menantang. Kalau yang menantang buat aku event-event awarding. Kenapa kok awarding? Awarding kan biasanya di dalam ballroom, dingin, ASEAN, enak ya toh. Tapi awarding itu, event awarding biasanya membutuhkan satu konsentrasi, dua koordinasi antara tim show, teman-teman vendor, sama kru yang ada di stage, plus sama klien. Karena apa? Misalkan MC ngomong, oke sekarang kita mau membacakan kategori A, tampilan di LED itu harus benar-benar keluar kategori A, videonya berapa detik. Setelah video selesai, MC harus membacakan, inilah pemenangnya. Nah, pemenangnya harus naik. Kalau sudah naik di atas panggung, itu juga harus ditata blockingnya supaya terlihat bagus di layar kamera. Nah itu harus koordinasi sama kameramen. Aku harus blocking seberapa jauh kiri kanannya gitu. Harus tahu garis imajiner si kameramen seperti apa. Itu yang sebenarnya paling menantang. Tapi kalau paling berkesan kebanyakan event-event konser sih. Termasuk sampai daerah mana tuh kamu? Kebetulan mulai Medan, Batam sampai dengan Papua kebetulan sudah pernah. Kalau Papua itu 2021 kami handle salah satu ini rangkaiannya kirap api pon yang api pon 20 di Papua. Kebetulan timku ada di Pulau Biak. Itu apa tuh? Jenenge itu? Bendera apa itu? Bendera tim show-nya. Boleh tahu. Bendera tim show-nya agak saru ini sebenarnya. Oh, sebutin lah ya, Sebutin. Gak apa-apa. 69 show management. Oh, iya. Itu apa? CEO ya? 69. Loh, siapa saya? Iya. Oh. Saya sobat 69. Iya. Kebetulan saya salah satu dari 4 orang founder 69. Dulu berdiri di tahun 2009.
2009 dulu kita ada 4 orang ini. Ya itu yang memutuskan untuk menjadi tim acara tadi. Awalnya dulu nggak ada tim show, nggak ada. Dulu saya IO-an, salah satu IO di 2009 memutuskan, wis kesel lah, IO-an kesel. Ya wis ayo fokus nang tim acara ya wis. Akhirnya fokus bikin rundown, nge-brief MC, konsep tampilan di panggung, konsep tata cahayanya, sampai pengajuan budgeting untuk productionnya gimana gitu. Artinya pembelajaran dari sebuah event itu tadi kamu terapkan nang iki ya, kok nyambung nang ya, ya akhirnya karena sering lah ketemu teman-teman mulai band indie sampai artis nasional. Semangat ke-band akhirnya ya. Ya akhirnya semangat lagi. Ya. Semangat banget. Saya kepingin nerapkan itu di band lama saya yang sudah pernah jalan, yang tetap jalan ini gitu. Oke ya udah, karena saya sempat vakum di band-bandan itu. Ini NBP Niki band Putut ini. Nah untuk rencana atau ono rencana nggak kira-kira gawe event musik dengan band ya NBP dengan band-band yang lain gimana? Mungkin kalau rencana nge-create event deh. Ya kalau mungkin sekedar discuss atau ayo duduk bareng konsep gigs atau konser, ayo nggak apa-apa ayo. Tapi untuk eksekusinya mungkin lebih tepatnya teman-teman event organizer atau IO yang di Surabaya kan lebih banyak yang mumpuni toh. Karena saya di 69 hanya tim show aja, jadi bukan IO kecil. Jadi kayak anggota tubuh saya cuma 1 jari ini toh. 69 tim show itu hanya 1 jari. Tapi tetap toh, misalkan kalau kita mau nulis kan 1 jari kan ya rodok repot itu loh. Kalau disuruh milih tuh, nge-band apa 69 ya? NBP apa 69? Ya pasti tak balikin, jangan suruh aku milih. Iya. Tapi hidup itu pilihan loh. Iya. Artinya dua-duanya ngaruh. Dua-duanya harus tetap jalan, tiga-tiganya sih. Maksudnya kehidupan bersosialisasi harus tetap jalan. Karena kan memang ya tidak dipungkiri kita butuh asupan untuk sekedar menghidupkan lampu token listrik di rumah gitu ya. Pagi-pagi biar bisa ngopi bareng gitu kan tetap butuh gitu. Ikut tim ada berapa orang? Tim kan kalau dalam sebuah satu event. Oh beda-beda. Tergantung yang ngejob sih. Jadi misalkan scope eventnya kecil, event streaming gitu ya, paling cuman 2-3 orang, lainnya tim outsource khusus streaming. Tapi kalau misalkan sekelas konser Dewa yang kemarin selesai tour itu kami sempat ikut. Oh sempat Dewa. Sempat dikontrak salah satu promotor di Bali itu, kontrak berapa kota gitu, ikut Dewa itu total 9 orang. Jadi termasuk lighting designer, VJ, kemudian lainnya ada tim show, memang tim technical khusus di stage. Oh no, nggak selain Surabaya selain selain 69 tim show. 69 ono kayak ya? Ono. Jadi teman-teman ono mungkin sih paling banter 69. Amin. Soalnya kuliah kan Putut terus. Siapa sih Putut 69? Iya. Paling yang muda, tim show yang muda, yang keren, yang baik-baik itu banyak. Tapi nek show director sing gak teli cuma aku tok soalnya. Justru gak teli. Lah, ya iku. Mek aku tok ya. Sing tuwek mek aku tok. Kenapa sing gak teli apa ya? Gak teli soalnya aku ngeyelan. Iya. Ngeyelan ya aku. Iya lah wan. Karena ngeyel apa ya? Ya kita lebih ngeyel supaya eventmu iku ketoto api. Kalau event EO ya api, sing api EO nih, tim show gak ketok, gak apa-apa. Nurut aja kan ya. Iya, ya gitulah. Sing api EO nih, tapi engko nek ono salah didik, sing disalahno pasti noleh nang mburi ngene. Oh, F1 nih. Makanya kita nggak mau sampai kayak gitu. Kita semaksimal mungkin, kita sajikan yang terbaik. Yang dapat poin nanti biar EO-nya di depan klien. Itu sudah seneng banget. Buat kita udah puas berarti. Gitu. Nggak ribet ngono ketika maksudnya menemui sebuah apa ya mungkin nang band buat terang rek iki kudu ngene lho ternyata kok ngene ya apa responnya arek-arek gitu ya mereka agak kaget ya, mereka agak kaget, cuman tak kasih gambaran, selalu tak kasih, memang aku agak repot akhirnya ngasih gambarannya gitu loh. Jadi tak kasih gambaran
nek show begitu kamu di-present oleh MC, kamu ojo jek tas ngecepno iki, terus krungu swara noise, terus gitarmu jek ngene. Itu yang berusaha tak terapkan pelan-pelan. Karena apa? Ya aku melihat, aku jadi penonton ya, begitu MC present ada bumper opening katakanlah. Bumper opening 20 detik. Bumper selesai harus langsung main. Nggak ada bumper selesai ada kosong 1 detik wis elek. Sing elek sopo? Ya sing main tuh. Makanya kita berusaha menunjukkan tak tularno iki lho rek. Aku gak mungkin nularno elek. Tapi ya itu butuh proses memang. Terus 1 menit. 1 menit. 1 menit. Event yang pernah mbok tangan yang paling kon weh, mungkin tidak mengenakan beliau untuk menutup acara ini. Oke. Event yang paling gak enak. Event gak enak itu pembelajaran yang paling mahal adalah event live streaming via YouTube yang mana itu membutuhkan beberapa playback atau musik yang sebenarnya itu musiknya nggak boleh sembarangan karena kalau masuk di YouTube kan langsung kena copyright toh. Nah itu setelah event selesai aku nggak diinfo kalau si panitianya itu sebenarnya punya bank musik untuk bisa masuk ke YouTube. Akhirnya ya nggak bisa dimonetize itu. Buat aku itu aku menyesal gitu loh. Tapi kliennya ngerti, ya aku yang salah, aku nggak ngasih tahu kamu. Kalaupun butuh di YouTube kan, aku punya. Gitu. Oke, terima kasih karena Utut ini mau bertemu dengan klien dan meeting. Syukur-syukur bisa kita punya waktu. Amin. Terima kasih. Suwun ya, Rek. Suwun wis diajak. Oke, sehat-sehat. Terima kasih buat teman-teman di Parah TV. Tak akoni pancen parah dan gateli tel jam-jam yang ini mau dadaan jaluk ketemu. Tetap sehat, tetap konsisten dan in stage we trust.